Shalom Sobat Pria semuanya. Shalom. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online. Ibadah kaum pria Hayam Wuruk juga Tugu. Baiklah, mari kita awali ibadah kaum pria ini pada sore hari ini. Kita memuji Tuhan, ajarku mengerti segala rencanamu. Meskipun saat ini memang badai, terutama badai pandemi COVID-19 melanda kita. Tapi biarlah kita tetap teguh. Tuhan, ajari, tuntun, bimbing aku segala kehendak-Mu. Puji Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala jalan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Aku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan
Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau memberikan waktu, kesempatan Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Meskipun Tuhan kondisi keadaan saat ini melanda di kota kami Tuhan. Melanda di negara kami Tuhan. Melanda di dunia ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Melalui Engkau Tuhan. Melalui Engkau Yesus. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, damai sejahtera sampai saat ini Tuhan. Dan kami boleh bersyukur Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan. Kami akan beribadah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan ibadah online ini Tuhan. Engkau pimpin Tuhan ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan ke akhirnya Tuhan. Kami yakin percaya kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau urapi kami satu persatu Tuhan. Baik leader, singer Tuhan. Tim musik dan juga Tuhan. Semua yang terlibat Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Engkau urapi kami satu persatu Tuhan. Sehingga ibadah kami Tuhan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami yakin percaya Engkau memberikan kami kekuatan, kemenangan yang kami butuhkan, kedamaian yang kami perlukan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut Tuhan akan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan ini hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah bangkit. Maut telah dikalahkan. Mari kita bersukacita. Sama-sama memuji Tuhan. Allah bangkit. Allah bangkit. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah saat ini tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 nyatakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan.
Tiba saatnya kita sama-sama untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari siapkan hati pikiran kita, fokus kita kepada Tuhan. Biar firman itu boleh ditanam di dalam kehidupan keseharian kita. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya.
Yesus, inilah suara hati kami. Ya Tuhan, inilah suara hati kami Bapa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman-Mu Tuhan, kami tahu firman-Mu adalah penolong bagi kami. Kami tahu Tuhan, kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah. Dan hanya oleh karena firman-Mu Tuhan, firman yang benar, firman yang ajaib, itulah penolong bagi hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keterpurukan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam penderitaan. Karena firman-Mu adalah firman yang selalu digenapi. Bahwa Engkaulah Allah Maha Kasih, Allah penolong, dan Engkaulah gembala yang baik bagi kami Tuhan. Inilah kerinduan yang kami inginkan dari-Mu ya Bapa. Banyak kelemahan dan dosa dari kami Tuhan. Itulah sebabnya Bapa, pada sore petang hari ini kami datang menghadap-Mu Tuhan. Untuk mencari memandang wajah-Mu. Untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berikanlah hikmat kepada kami ya Tuhan. Untuk bisa menerima firman-Mu. Dan firman-Mu itu Tuhan biarlah menjadi rema bagi hidup kami. Rema bagi bekal kami untuk memimpin keluarga kami ya Tuhan. Itulah doa keinginan kami ya Tuhan. Tidak ada yang lebih ya Bapa. Berikanlah kami hikmat-Mu ya Bapa. Berikanlah kami belas kasihan-Mu. Supaya kami dapat menerima kebenaran dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua kebaikan. Semua pertolongan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan di tempat ini Tuhan, kami satu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menerima firman kebenaran-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan, kami alaskan. Hanya dalam nama Tuhan kami, Tuhan Allah yang hidup. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Dan pertolongan Roh Kudus-Mu, Roh Pantikusta yang kami menyertai kami sekarang dan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Hanya dalam nama Tuhan, doa ini kami panjatkan. Bagi yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat jumpa di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus bagi kaum pria pada saat ini. Kita akan mulaikan dalam ibadah online pada saat ini dan tema yang saya ambil adalah kuasa perkataan. Kuasa perkataan yang terambil dari Bilangan pasal 14 ayatnya yang ke-27 dan ayat 28 dikatakan demikian firman Tuhan. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Dalam ayat 28 bagian terakhir dikatakan, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah istilah kata, mulutmu harimaumu. Itu adalah sebuah kata yang sangat mendalam, yang membuat kita berhati-hati di dalam pengucapan atau kata-kata kita yang mengandung makna dan akan menghasilkan sesuatu bagi diri kita. Apalagi zaman sekarang ini, dengan mudah sekali tidak secara langsung kita bertatapan dengan seseorang, bisa melalui WA. Beberapa waktu yang lalu saya ketika itu di sebuah grup lalu mengatakan bahwa Bimbo telah membuat satu rekaman 30 tahun sebelum terjadi COVID-19 ini. Lalu saya katakan video itu atau lagu itu adalah lagu baru. Dia menentang, dia katakan tidak, 30 tahun yang lalu. Lalu kemudian saya kasih bukti. Saya kasih bukti bahwa itu adalah sebuah berita dari seorang pemerintah untuk membuat lagu tentang keadaan yang sedang terjadi pada masa sekarang ini. Dan saya berikan buktinya.
Lalu kemudian dia katakan, minta maaf karena saya hanya menerima dari teman saya. Itu adalah seorang dokter. Tapi pada akhirnya dia menyadari, nah sekarang itu begitu mudah orang memposting sesuatu yang tidak benar. Dalam bentuk hoax yang belum diteliti kebenarannya. Lalu langsung memposting ke yang lainnya. Dan ini juga adalah bentuk dari perkataan, ucapan yang pada akhirnya berdampak kepada sesuatu yang sesuai dengan apa yang diposting tersebut. Nah, kita akan melihat kuasa perkataan yang terjadi pada sejarah kehidupan orang Israel. Mereka ini adalah umat yang tadinya ada di Mesir. Mereka kerjanya hanya kerja paksa dari hari ke hari. Mereka tekun bekerja hanya untuk hidup di Mesir dan tidak ada waktu kesempatan bagi mereka untuk beribadah. Sehingga berulang kali kerinduan Allah kepada mereka adalah supaya mereka pergi dengan satu tujuan apa? Beribadah untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kekerasan hati dari Fir'aun berulang kali melalui tulah demi tulah yang terjadi dari 1 sampai ke tulah yang ke-10. Tetapi kekerasan hati dari Fir'aun itu masih tetap, walaupun suara itu datang kepada mereka adalah suara dari Tuhan. Tapi mereka tidak percaya dan umat ini pun dalam keadaan yang tidak berdaya karena ada dalam penguasaan Mesir ketika itu. Tetapi pada akhirnya oleh pertolongan Tuhan, di mana Musa dipakai sebagai alat Tuhan untuk membawa umat ini keluar. Lalu mulailah mereka melangkah dan mulai itu juga mereka mengalami apa yang disebut dengan mujizat dan penyertaan Tuhan. Tidak hanya seperti itu saja, mereka selalu mendengarkan seperti apa yang Tuhan katakan kepada dia untuk harus dilakukan dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Tapi sejarah yang telah mencatat dari kisah perjalanan bangsa Israel ini, sekalipun mereka secara langsung mengalami mujizat itu, bahkan mereka di padang gurun yang tidak ada makan, mereka dijamin makan oleh Tuhan dengan secara gratis. Mereka ingin daging, demikian juga Tuhan sediakan daging bagi mereka. Tapi tidak pernah ada satu kepuasan dalam diri mereka untuk bisa mensyukuri tentang apa yang Tuhan sudah lakukan bagi hidup mereka. Yang ada seperti ayat 27, mereka tetap dalam sungutan demi sungutan. Keluar dari mulut mereka sungutan. Dan tidak hanya menyalahkan Musa, tetapi juga menyalahkan Tuhan. Bahkan mereka katakan, apakah kurang kuburan di Mesir? Sehingga kami dibawa ke padang gurun ini untuk mati di padang gurun ini. Dan ini ucapan-ucapan yang pada akhirnya menghasilkan sampai Tuhan katakan bahwa seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Seperti apa yang kamu katakan, mereka katakan mati di padang gurun ini. Dan buktinya bahwa mereka semua mati di padang gurun kecuali Yosua dan Kaleb. Dari semua yang keluar dari Mesir. Bahkan ketika Yosua dan juga ada 2 kelompok, yaitu kelompok Yosua dan kelompok 10 orang mengintai satu rencana Allah, bukanlah di padang gurun, tetapi tanah perjanjian yang dikatakan limpah dengan susu dan madu. Ketika hasil yang dibawa itu berbeda. 10 orang katakan tempat itu luar biasa, orangnya tinggi besar dan kita tidak berdaya. Kita bagaikan belalang, tidak punya kekuatan, tidak punya kesanggupan. Tetapi Yosua dia membawa berita yang berbeda. Dia katakan kita bisa masuk dan mengalahkan orang-orang itu karena Tuhan beserta dengan kita. Tapi yang namanya mayoritas ini lebih didengarkan oleh orang Israel. Mereka semakin hidup dalam sungutan itu dan menyepelekan apa berita yang disampaikan oleh Yosua. Mereka pun sudah mengalami bagaimana kemenangan demi kemenangan, peperangan yang tanpa mereka pernah berlatih dalam peperangan itu.
Tapi Tuhan tunjukkan cara yang begitu indah sehingga mereka bisa menang, mengalahkan musuh. Dan itu adalah keajaiban Tuhan yang semestinya menyadarkan mereka untuk menggantikan sungutan dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tetapi itu tidak terjadi. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat dari sejarah kehidupan Israel ini dikaitkan dengan kehidupan kita yang ada pada masa-masa sekarang khususnya. Bahwa kita sedang dibawa kepada masalah demi masalah. Siapa yang tidak memiliki masalah? Kita semua punya masalah. Dan di sanalah diperlukan bagaimana kata-kata kita ini. Apakah kata-kata pada akhirnya menjurus kepada kata-kata negatif atau kata-kata positif? Di mana kita merindukan bagaimana Tuhan yang selalu menyertai dan selalu mengalami mujizat dalam hidup ini. Ataukah kita akan melihat suasana sekitar kita yang terjadi sepertinya tidak ada harapan. Tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan. Banyak orang yang susah pada masa-masa sekarang ini. Mereka mengalami apa yang disebut dengan krisis ekonomi. Banyak tentunya orang-orang yang dirumahkan. Banyak orang-orang yang bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan dan bisa melangsungkan hidup ini. Dan inilah sebuah cara untuk pada akhirnya orang terjebak dan tidak lagi mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Bukan sebuah kesombongan bagi kami sekeluarga. Kami setiap Selasa, Kamis mengadakan doa dan puasa. Dan untuk minggu ini kami teruskan yaitu Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kami adakan doa dan puasa. Berdoa kepada Tuhan bukan hanya untuk diri kami tetapi adalah untuk jemaat dan juga diantaranya saudara-saudara yang ada di tempat ini. Berdoa, mohon belas kasihan Tuhan. Jamahan dan lawatan Tuhan terjadi. Kenapa? Karena firman Allah katakan apa yang kita perkatakan itu terjadi. Allah menjadikan alam semesta ini dengan kata-kata, dengan ucapan. Dan itu terjadi. Dan Allah juga di dalam Yesus Kristus telah memberikan firman-Nya kepada kita. Dan dikatakan apa yang kamu katakan itu akan terjadi. Itu sebabnya betapa kuasa daripada perkataan itu akan ada hasilnya seperti apa yang kita katakan. Di dalam Amsal dikatakan begini. Amsal pasalnya, Amsal Sulaiman pasalnya yang ke-18 ayat 21 dikatakan demikian. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini luar biasa dari seorang Raja Salomo yang telah menuliskan di dalam ayat-ayat yang kita dapatkan dalam Amsal ini. Dia banyak berbicara tentang perkataan demi perkataan. Dan di dalam ayat ini dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Akan memakan hasilnya. Nah, seperti apa kita menggemakan sesuatu melalui lidah kita, melalui mulut kita? Ada begitu banyak berita yang tidak benar. Ada begitu banyak gosip. Ada begitu banyak hal yang kita terkadang lakukan. Yang sadar atau tidak sadar pada akhirnya mendapatkan hasil bagi kita. Nah, bagaimana cara agar supaya kita ini punya kata-kata itu yang berdampak positif bagi kita? Tentu Tuhan juga memberikan caranya bagi kita. Bahkan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya, karena dari situlah muncul atau dari hati itu sumber dari segala-galanya. Ternyata cara yang Tuhan inginkan bagi kita adalah supaya kita menjaga hati kita. Karena dari hati ini akan limpah, akan keluar.
sesuatu yang kita bisa perkatakan. Nah, seseorang yang bisa limpah dengan kasih Tuhan, seseorang yang merindukan akan firman ada di dalam dirinya, menguasai hidupnya, yang tidak hanya sekedar gemar mendengar, menjadi orang yang pandai mungkin, menjadi orang yang pintar mungkin, bahkan bisa berdebat mungkin. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana dalam hati kita ini yang pada akhirnya menguasai hati kita, firman menguasai kita. Ketika kita mendengar, merenungkan, lalu kemudian kita melakukannya. Dan itu adalah praktek hidup yang akan memberikan sebuah ketahanan bagi kita di tengah tantangan dan masalah hidup yang sedang terjadi. Adalah doa saya dan tentunya harapan kita semua, supaya masa-masa sulit yang sedang terjadi ini, Tuhan menolong kita, bahkan memberikan kemampuan, kekuatan bagi kita untuk selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Untuk selalu mengucap syukur, memuji Dia. Karena itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Dia taruh roh puji-pujian dalam hati kita supaya kita dapat memuji Dia dalam keadaan apapun juga. Anggaplah masalah-masalah yang terjadi adalah sebuah rentetan ujian iman untuk pada akhirnya meloloskan kita berjalan menuju kepada sasaran yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, yaitu negeri yang dikatakan penuh dengan susu dan madu, penuh dengan kebahagiaan dan keindahan. Apa yang saudara-saudara sedang alami saat ini? Semua dalam masalah-masalah yang berat. Tidak seorang pun yang lepas. Bahkan bukan hanya kita yang ada di gereja ini. Bahkan tidak hanya di Jogja, di Indonesia, bahkan di dunia sedang mengalami satu masa sukar global. Dan inilah tanda akhir zaman bagi kita. Itu ditentukan bagaimana kita masing-masing untuk menghadapinya. Orang lain tidak akan mungkin bisa seterusnya memberikan dukungan kepada kita. Tetapi bagaimana hati kita yang dikatakan hati yang merupakan sumber dari segala-galanya. Ketika hati kita diisi dengan firman, itulah yang membentuk hidup kita. Itulah yang memberi kekuatan bagi kita. Dan itu juga yang memberikan pedoman hidup kita untuk menjalani hari-hari yang kita sedang jalani ini. Kita tidak tahu sampai kapan masalah ini harus kita hadapi. Tetapi yang jelas Tuhan katakan, bahkan Paulus dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, ini adalah ungkapan kata, ucapan yang diucapkan oleh orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bahwa segala perkara, itu tidak hanya satu perkara, segala perkara, apapun juga kita mampu dan dimampukan oleh kekuatan kuasa Tuhan yang ada di dalam kita. Kenapa? Karena lebih besar Dia yang ada di dalam kita dari apapun yang sedang terjadi ini. Saya mengajak kepada kita semua, khususnya kaum pria yang ada di GPDI Hayam Muruk, untuk mari kita semakin cinta Tuhan, semakin mendengarkan apa yang Tuhan katakan, dan semakin juga kita bisa memperkatakan dan memperkatakan. Di masa-masa kita ada di rumah, tidak lalu hanya membiarkan waktu berlalu begitu saja. Tetapi mari kita belajar membaca firman Tuhan yang mungkin selama ini kita tidak lakukan. Entah itu dalam satu perikop ataupun satu pasal, lalu kemudian kita merenungkan. Ya, dengan membaca dengan suara untuk kita membaca firman itu, lalu kemudian merenungkan. Dan ini adalah salah satu cara Tuhan berikan bagi kita. Waktu untuk bisa bersama dengan keluarga. Kita bisa bersama-sama memuji Tuhan di tengah-tengah keluarga. Kita bisa merenungkan firman Allah bersama-sama dengan keluarga. Kita bisa memperkatakan firman di dalam keluarga kita. Ada ayat-ayat tertentu mungkin merupakan ayat hafalan bagi kita. Kita perkatakan dengan sungguh-sungguh.
Karena firman itu dikatakan, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang Tuhan katakan tidak akan kembali dengan kosong. Tetapi dia akan mengerjakan sesuatu di dalam diri kita. Biar kita semua menjadi orang-orang yang memperkatakan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Dan dampak yang kita bisa alami dalam setiap kehidupan kita. Dalam pengiringan kita kepada Dia. Apapun masalah kita, yang kita tahu Tuhan adalah penolong kita yang selalu ingin agar supaya kita bisa sampai kepada rencananya yang mulia, yaitu tanah Kanaan yang penuh dengan damai, sejahtera, dan penuh dengan ketenangan bagi kita. Kita masih berjuang dan tetap berjuang, tetapi jangan kita gagal di tengah perjalanan padang gurun dunia ini. Tetapi kita sampai kepada rencana Tuhan dengan tadi firman-Nya ada di hati kita. Memiliki iman, keyakinan yang sungguh kepada apa yang Tuhan katakan. Karena kalau tidak mempercayai, tidak akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi dengan beriman, dengan percaya terhadap apa yang Tuhan katakan, kemudian kita melangkah, berjalan bersama dalam pimpinan dan perintah dari Tuhan. Dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, kita akan sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tuhan Yesus kiranya menolong kita, memberkati kita semua, menguatkan bagi bapak-bapak sekalian, dan juga menjadi imam di tengah-tengah keluarga pada masa-masa ini, sehingga ada satu dampak yang baik bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan berdoa, tutup dalam doa, namun sebelumnya ada pengumuman dari pengurus, yaitu bahwa hari Kamis yang biasanya kita lakukan ibadah secara bersama di gereja, namun kali ini kita ibadahnya secara online pada hari Kamis, tetap hari Kamis, mulai besok tanggal 7 Mei 2020, jamnya tetap jam 18. Jadi silahkan bapak-bapak bisa membuka ya ibadah online dari kaum pria GPDI Hayamburuk pada hari Kamis tanggal 7 jam 18 atau jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Biarlah ucapan perkataan kami adalah ucapan perkataan yang memuliakan Tuhan. Ucapan-ucapan yang mendatangkan hasil berkat bagi setiap kami. Dan Tuhan tolong kami untuk dapat memperkatakan setiap kata firman-Mu agar supaya kami sampai kepada tujuan rencana panggilan-Mu atas hidup kami. Memberkati kaum pria dalam rencana-rencana mereka, dalam program mereka. Memberkati juga GPDI Hayamuruk Tugu. Memberkati kota kami, Yogyakarta. Bahkan memberkati Indonesia. Lawatan-Mu untuk bangsa kami, bahkan untuk bangsa-bangsa di masa yang sukar ini ya Tuhan. Kami butuh Engkau yang adalah sumber kekuatan bagi kami. Dan lawatan-Mu akan membebaskan setiap kami dari masalah-masalah yang sedang terjadi. Supaya iman kami tidak tergeser, tetapi iman kami tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Sampai Engkau datang kali yang kedua, mendapatkan kami sebagai orang-orang yang tetap setia kepada Engkau. Berkati mungkin ada yang sedang dalam keadaan lemah, beri kekuatan kepada mereka Tuhan. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan juga menjamah, memulihkan, menyembuhkan mereka. Dalam masalah, persoalan apapun juga dalam rumah tangga, Tuhan Yesus Engkau memberikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada hal yang terlalu sulit bagi Engkau untuk Engkau lakukan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan.
mereka yang terlibat dalam pelayanan, memberikan waktu tenaga mereka, dan juga dalam proses ya Tuhan untuk online ini. Tuhan juga Engkau memberkati mereka, bahwa semua apa yang mereka buat adalah karena kasih kepada Engkau, dan jerih lelah kami tidaklah menjadi sia-sia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan mereka mungkin yang mengorbankan waktu dan keuangan mereka untuk kelangsungan pekerjaan-Mu. Engkaulah sumber segala berkat, melimpahkan kepada mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini. Turunlah kiranya berkat-Mu atas kami, yaitu dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.